Kami bersyukur buat karya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau melihat terus, mata kami mau tertuju kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan sumber pertolongan bagi kami, sumber jawaban bagi kami. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
akan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, amin Tuhan. Memelihariku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang terakhir
anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan buat setiap kami. Bapa, segala sesuatu bisa berlalu, tetapi hanya Engkau Tuhan yang tetap ada dalam hidup kami. Amin. Menyertai kami di segala musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu terhadap setiap kami Tuhan. Beri kami hati yang sungguh boleh terbuka Tuhan untuk setiap firman yang dibagikan pagi ini. Kau memberkati hamba-Mu yang berbicara pagi ini, biarlah semua yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan berasal hanya daripada-Mu saja. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Jangan terlalu. Shalom Bapak Saudara. Sukacita yang besar kalau kali kedua kita boleh berkumpul kembali, boleh beribadah kembali. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mungkin kalau istri saya sudah kenal ya waktu berapa bulan yang lalu. Hari ini kita berenam datang dari Kota Bandung bersama dengan teman-teman semua. Puji Tuhan, kita berangkat Kamis, ada pelayanan di Cirebon dengan leader-leader di situ. Nah, satu kemarin kami tiba di Jajak, hari ini bisa boleh melayani di rumah Tuhan yang luar biasa. Ini istri saya, sekali lagi kenalkan anak saya 3, cucu saya tahun ini 8, puji Tuhan. Nah, saya undang juga teman-teman yang dari Kota Bandung bisa maju ke depan. Pak Davi dengan istri, ini Bro Engkuy dengan istri. Silakan memperkenalkan diri sekaligus isi kesaksian 2 menit, 3 menit. Ya, Pak Davi. Ya, terima kasih. Nama saya Davi, ini istri saya Lisa. Anak 3, cucu 2. Ya. Oh ya, terima kasih. Saya mau bersaksi. Waktu berapa tahun yang lalu terjadi kepada anak saya yang kedua. Anak saya yang laki 2 itu yang ke-1 dan kedua waktu itu kali sekolah di Malaysia. Dan saya rencana waktu itu hari mau ulang tahun ceritanya. Saya ajak anak saya yang ketiga dengan istri pergi jalan-jalan. Ceritanya nanti habis dari jalan-jalan akan mampir ke Malaysia dan merayakan hari ulang tahun saya di sana. Tapi pas sampai di Makau, saya terima telepon dari anak saya yang besar. Dia bilang, Pak, anak saya yang kedua namanya Derian ada kecelakaan. Dia bilang, kenapa? Dia kemarin malam main futsal, terus nggak sengaja ditendang perutnya. Nah, perutnya sekarang ada luka, tapi nggak tahu gimana. Ya udah, saya pikir itu cuman urusan kecil lah gitu. Jadi kita tetap berjalan akhir. Terus malamnya saya terima telepon lagi dari dokter. Dokter bilang, Pak, ini gawat kalau misalnya tidak sekarang dioperasi, nah anak itu akan lewat. Wah, kita jadi bingung ya gimana gitu. Kita sama istri sama anak yang ketiga itu doa, kita cari tiket udah mau balik ke sana. Akhirnya kita bisa sampai malamnya anaknya sudah dioperasi. Yang cuman saya bingung itu ucusnya itu pecah gitu. Nah, harus dioperasi. Yang saya bingung cara operasinya gimana, saya juga nggak tahu. Itu antara ucus sama ucus kan tengahnya dipotong. Udah dipotong, gimana cara sambunginnya? Nah, itu saya juga tidak tahu
gimana cuman hanya serahkan kebesaran Tuhan, Tuhan yang bekerja, dan akhirnya yang mujizat itu anak itu operasi cuman seminggu aja udah bisa beraktivitas kembali gitu, dan pulihnya sangat cepat. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih. Yes. Selamat pagi. Nama saya Lim Engkoy, ini istri saya Mia, anak saya 2, cucu 1. Nah, yang saya ingin saksikan sedikit, saya dulu tipe orang yang menggerutu. Tahu kan menggerutu ya, gitu kan. Orang bersungut-sungut gitu saya. Nah, jadi kemarin-kemarin ini saya dapat merasakan anugerah Tuhan. Di mana pada tempo hari anak saya merit itu tahun 2020. Kalau menurut hitungan saya ini terlambat untuk melahirkan. Punya kandungan telat gitu. Jadi kami sebagai orang tua juga bingung juga gitu. Ini yang error anak saya kah yang perempuan atau mantu saya yang laki-laki. Kita masing-masing keluarga bertanya-tanya gitu. Nah ternyata di situ Tuhan punya maksud lain. Karena pada saat merit itu masa pandemi. Nah, kebetulan anak saya itu melahirkan kemarin tanggal 17 bulan Juni 2023. Jadi saya pikir kebayang loh kalau misalnya Sharon ngelahirin pada saat pandemi. Gimana repotnya kita gitu. Ya apalagi 2001 itu kan pas Delta ya. Pas rawan-rawannya. Jadi saat saya tahu Sharon ngandung, disitulah saya merubah pola pikir yang tadinya saya bersungut-sungut gitu kan. Dan akhirnya saya bisa menerima itulah hikmat Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang saya terima. Semoga memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih semua buat teman-teman dan istri. Tadi ada disinggung tentang kesaksian, kata-kata pola pikir. Tema firman Tuhan pagi ini adalah new mindset atau pola pikir yang baru. Pertanyaannya Bapak Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya perlu punya mindset yang baru? Perlu enggak punya pola pikir yang baru? Saya yakin dan percaya jawabannya itu harus. Harus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya pola pikir yang baru. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya sebagai ciptaan yang baru, Tuhan mau juga pola pikir kita berubah. Bukan lagi pola pikir yang lama, tapi adalah pola pikir yang baru. Jadi perubahan pola pikir itu adalah satu keharusan. Kita tidak bisa berkata, oh bisa iya, bisa enggak. No. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa setiap kita orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru, tentu saja juga harus punya pola pikir yang baru. Bahkan ditegaskan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengenal mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna kepada Allah. Perubahan pola pikir. Jadi firman Tuhan banyak saudara.
termasuk di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat kalau nggak salah ayat yang Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Ini satu ketegasan dari firman Tuhan bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus punya pola pikir yang baru. Ya, pertanyaannya pola pikir yang baru itu yang seperti apa? Kalau kita nggak punya pola pikir yang baru, kita dapat apa? Kalau kita punya pola pikir yang baru, kita dapat apa? Nah, itu satu pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja ada jawabannya, saudara. Bapak saudara, pola pikir apa yang Tuhan ajarkan pasti pola pikir yang ada di dalam pikiran Kristus. Bukan lagi yang ada di dalam dunia. Maka di dalam Kolose pasal yang ketiga, kita harus mencari pikiran apa perkara-perkara yang di atas. Yang kita pikirkan adalah perkara-perkara di atas, bukan lagi perkara-perkara di dunia. Saudara, saya pastikan saudara, ada berkat yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan berkat itu berkat yang besar. Saudara. Amin. Tapi dimulai dari pola pikir saudara. Yang tadi di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita harus berubah pola pikir kita. Maka ketika kita berubah pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan itu yang kita kerjakan, betul? Hari ini kalau kita pikirkan sesuatu yang baik. Pasti kita melakukan hal yang baik. Kalau hal yang baik itu kita terus menerus kita kerjakan, itu menjadi karakter. Amin. Karena tiap hari kita lakukan apa yang baik, pekerjaan yang baik, pada akhirnya karakter kita adalah karakter yang baik. Nah, setelah kita punya karakter yang baik, di situ menentukan kehidupan kita. Ya, ada berkat yang Tuhan sediakan. Sekali lagi saudara, pola pikir akan membawa kita kepada tindakan. Tindakan yang terus menerus pada akhirnya menjadikan kita karakter. Ya, karakter kita berubah. Nah, setelah karakter kita berubah, di situ menentukan hidup kita. Ada berkat Tuhan atau tidak. Yang pasti ketika karakter Kristus ada di dalam hidup kita, pola pikir Kristus ada di dalam hidup kita, ada tindakan Kristus di dalam itu, saya pastikan Bapak, Ibu, dan Saudara pasti banyak dapat berkat daripada Tuhan. Ya. Setiap kisah di dalam Alkitab, saya selalu pelajari dan saya minta tolong kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kebenaran apakah yang bisa saya dapatkan? Mutiara-mutiara apakah yang bisa dapatkan dari kebenaran firman Tuhan? Sehingga pola pikir saya berubah dan saya melakukan segala sesuatunya dan hidup saya harus berubah karakter saya. Saya teringat dengan kisah tentang anak sulung, anak bungsu yang terhilang. Pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Saudara nggak lupa. Tapi kalau lupa saya kembali akan ingatkan. Bagaimana ketika anak bungsu itu meminta warisan kepada ayahnya. Singkat cerita, sang ayah memberikan semua apa yang menjadi bagiannya. Singkat cerita, si bungsu itu menghabiskan harta kekayaan. Sampai jatuh melaratkah si bungsu. Ketika si bungsu dalam keadaan susah, dia teringat dengan ayahnya. Dia kembali kepada ayahnya, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Bersukacita, betul? Wah, anakku yang hilang telah kembali. Pesta borak besar-besaran saudara. Dia tidak lagi mengenang apa kesalahan yang diperbuat oleh si bungsu. Yang adalah sukacita. Anaknya yang terhilang telah kembali. Tapi bandingkan dengan si sulung. Selagi ayahnya bersukacita, malah si sulung bertolak belakang. Dia marah, dia iri hati sampai berkata, Bapak, selama ini aku hidup bersama dengan Bapak. Bapak belum pernah melakukan hal itu kepadaku. Itu satu pertanyaan yang bodoh, saudara. Seharusnya si Bapak juga bisa berkata, sudah berapa lama engkau bersama dengan aku, tapi hidupmu tidak pernah berubah.
Pola pikirmu belum berubah. Seharusnya ketika aku bersuka cita karena anakku yang hilang telah kembali. Seharusnya kamu sebagai kakak punya pikiran yang sama. Ketika adik kamu hilang, seharusnya kamu bersuka cita, bunga bersungut-sungut. Bukan yang ada iri hati dengki. Di situ kita bisa buktikan saudara, ada pola pikir yang lama. Ya, di mana sulung ini belum bisa berubah. Jadi pola pikir yang baru adalah satu keharusan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya bersyukur sekali Bapak Saudara. Di dalam perjalanan hidup saya, Tuhan mulai ubahkan step by step tentang pola pikir yang baru. Pola pikir Kristus. Dan hari ini saudara, hari ini di zaman akhir ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau masuk di dalam dimensi tertingginya Tuhan. Sekali lagi saudara, di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang spesial. Orang-orang yang spesial ini yang seperti apa? Orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga pikiran Tuhan, pikiran kita, perasaan Tuhan, perasaan kita, tindakan Tuhan, tindakan kita, kasih Tuhan, kasihnya kita, berkat Tuhan, berkatnya kita, bahkan imannya Tuhan, imannya kita. Hubungan intim dengan Tuhan yang membawa pola pikir kita berubah. Saya sangat-sangat bersyukur saudara. Di dalam keluarga saya boleh menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Walaupun tidak luput dari yang namanya masalah. Saudara. Tetapi ada pola pikir yang Tuhan ajarkan. Termasuk hampir-hampir saudara. Berapa tahun yang lalu terjadi konflik antara menantu laki dengan anak laki saya yang bungsu. Wow saudara. Saya yakin dan percaya buat orang tua kerukunan itu adalah berkat yang besar, betul? Tidak ada satu orang pun yang gak mau saudara anaknya itu harus ribut, menantu dengan anak itu gak ada saudara. Dan ini terjadi saudara. Tiba-tiba anak bungsu saya yang laki itu dia ngadu sama mamanya dengan nangis. Sebetulnya hanya salah paham. Wah seketika itu saya marah besar kepada menantu laki saya. Dalam hati saya, dalam pikiran saya langsung berpikir, anak ketemu besar udah berani kurang ajar sama anak yang saya besarkan dari kecil. Saudara, seketika itu saya telepon anak perempuan saya. Kamu kesini datang sama suami kamu. Tapi bersyukur, Tuhan baik, sangat baik. Anak perempuan saya dengan tenang, papi, jangan sekarang ya, kita tunggu tenangin dulu, nanti 1-2 hari pasti kita datang ke papi sama ke mama. Oke, tutup telepon, malam itu kita berdoa. Malam itu kita berdoa. Jelas Tuhan mengatakan, pola pikir kamu harus berubah. Di mana di dalam Kejadian pasal yang kedua, seorang laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Artinya kamu harus punya pola pikir yang baru. Anak laki kamu, menantu laki kamu harus kamu perlakukan sama. Supaya kamu bertindak adil. Karena kan sudah jadi satu. Kalau kamu masih punya pola pikir yang lama, kamu pisahkan antara anak laki dengan menantu laki, dengan anak perempuan dengan menantu perempuan, kamu pasti tidak akan bisa adil. Karena firman Tuhan jelas menjadi satu. Artinya tidak ada lagi mama sendiri, tidak ada lagi mama mertua. Semua sudah menjadi satu. Waduh saudara. Itu teguran yang memberkati saya. Ketika itu saya berkata sama istri, saya diingatkan Tuhan dengan pola pikir yang baru. Kita harus jadikan menantu laki itu anak sendiri, anak kandung sendiri. Singkat cerita, besok ya kami ketemu semua bicara dengan baik-baik.
hanya kesalahpahaman diselesaikan dengan sangat-sangat baik. Hari ini saudara, menantu laki saya sayang banget sama anak saya yang bungsu. Seperti adik kandung sendiri. Ini pola pikir Kristus yang Tuhan ajarkan buat Bapak Saudara. Maka nanti kalau Bapak Ibu Saudara hari Sinca, jangan kasih mama sendiri cetiau, mama mertua gope. Jangan. Ya. Karena sudah menjadi satu. Ya, nggak ada lagi. Jangan kita membuat sekat, saudara. Nah, seringkali membuat sekat itu timbul masalah. Saya percaya, teramat percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya bersyukur saudara. Di dalam pernikahan saya, pola pikir saya mulai berubah. Termasuk juga saudara, kita kemarin happy anniversary 41 Pak. 41 itu cita-cita tahun depan bulan Mei. Kita usia udah 61, naik kereta api udah dapat diskon. Ya namanya orang tua, udah mulai uzur, kita mulai berubah ya. Kulit, yang tadinya gesit udah mulai lambat, udah mulai lupaan, betul? Itu kita nggak bisa pungkiri. Ada perubahan-perubahan. Tapi saya bersyukur ada firman Tuhan mengatakan manusia lahir yang merosot, tapi manusia batiniahnya itu yang harus diperbarui hari demi hari. Bapak saudara, manusia lahirnya itu pasti merosot. Saudara. Lihat saudara, pandang istri, saudara. Bandingkan 30 tahun yang lalu atau 20 tahun, pasti ada perubahan. Ya, mulai ada kantong mata di sini. Tadinya nggak ada. Dulu pipinya kenceng, sekarang mulai keriput. Coba lihat lehernya. Ya. Semua. Ada perubahan. Bagaimana ketika kita menghadapi dengan manusia lahirnya yang merosot? Bukankah saudara, seringkali itu menjadikan alasan untuk kita tidak lagi mencintai istri atau suami kita karena perubahan. Maka yang dibutuhkan oleh kita adalah firman Tuhan. Manusia batinianya yang harus diperbarui hari demi hari. Maka saya pastikan seberapa tuanya kita, tetap di situ kita bisa melihat sesuatu yang indah. Amin saudara. Ya itu saudara. Yang Tuhan ajarkan luar ini kita nggak bisa pungkiri. Tetapi yang di dalam inilah yang harus diperbaharui saudara. Sehingga kita tidak akan pernah kehilangan sukacita yang datang daripada Tuhan. Amin saudara. Saya kurang setuju saudara. Saya kurang setuju. Bagi yang setuju nggak apa-apa saudara. Tapi saya kurang setuju. Saya katakan saya nggak setuju. Kalau kamu suatu saat ini kamu harus operasi plastik. Saya nggak setuju. Kurang setuju. Kemarin saya lihat ada orang kirim video. Aduh ngeri saudara. Itu yang operasi plastik itu dibully segini semua. Ditarik saudara, itu kulit ditarik semua jadi mudah lagi saudara. Saya kurang setuju saudara. Yang setuju silakan aja saudara. Kalau itu, tapi buat saya itu kurang setuju. Saya membandingkan kalau kulit ini rapi, bagaimana dengan leher? Ya. Kalau leher ini bagaimana dengan perut saudara? Semua kan jadi kendor saudara. Ya. Buat saya itu kurang setuju saudara. Ya. Kurang setuju. Saudara, demikian pun saudara di dalam hal keuangan. Ini poin penting saudara. Karena saya berhadapan dengan keluarga-keluarga yang bermasalah, termasuk yang paling banyak adalah tentang keuangan. Kondisi keuangan yang seringkali timbul masalah di dalam keluarga. Dulu lagi baik-baik saja, aman saudara. Tetapi ketika mulai ada PHK suami atau ada apa, mulai jadi masalah saudara. Jadi Bapak Saudara, kita bisa melihat firman Tuhan itu secara utuh. Bicara tentang keuangan di dalam keluarga perlu nggak saudara? Perlu saudara. Perlu saudara, yang namanya uang itu perlu. Yang namanya harta kekayaan itu kita juga nggak munafik, kita perlu, kita mau.
Tetapi kita harus punya pola pikir yang baru tentang uang itu seperti apa, mendapatkannya seperti apa, harta kekayaan itu seperti apa. Kita harus punya pola pikir yang baru, bukan pola pikir yang lama. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini jelas firman Tuhan. Siapa yang ingin kaya akan terjatuh di dalam pencobaan-pencobaan, dalam kesusahan hidup. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Pertanyaannya, siapa yang salah? Uangnya atau orangnya? Uangnya gak salah. Yang salah adalah orangnya, betul? Karena akar dari segala cinta uang. Orang itu cinta uang, maka uang itu akan menjadi sesuatu yang jahat. Ya. Pola pikir kita harus berubah, saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat uang, harta kekayaan dengan jelas. Uang, saudara, uang 1 juta di tangan pemabuk pasti dibeliin minuman keras, betul? Uang 1 juta di tangan pemadat pasti dia beliin narkoba. Tapi uang 1 juta di tangan anak Tuhan yang mengasihi Tuhan jadi berkat. Amin, saudara. Jadi bukan uangnya, saudara. Siapa yang pegangnya, saudara? Dan kita harus punya pola pikir yang baru. Bahwa sumber segalanya adalah Tuhan. Sumber rezeki, sumber kedamaian, sumbernya adalah Tuhan. Tapi saya pastikan Tuhan itu bukan mesin ATM. Ya, yang hanya perlunya tinggal pencet-cet keluar uang. No, sir. Bukan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, berilah kamu akan diberi. Tapi yang saya mau katakan, jauh lebih daripada itu, saudara. Hubungan yang intim itulah harusnya menjadi dasar kita. Kita tidak bisa berhitung, kita tidak bisa berbisnis dengan Tuhan. Oh Tuhan, kalau saya kasih 1 juta, saya dapat 5 juta dari Tuhan. Itu bisnis. Kalau seperti pola pikirnya seperti itu, jangan harap Tuhan akan menurunkan berkat yang besar di dalam usaha pekerjaan. Bukan. Dasarnya adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka ketika kita punya hubungan intim yang dengan Tuhan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang pemberi. Amin, saudara. Kita akan memberikan perpuluhan dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa berbisnis dengan Tuhan. Betul? Kita memberikan segala sesuatunya dengan kerelaan untuk menolong orang miskin. Itulah saudara. Jadi yang paling mendasar adalah hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang paling kita perlukan. Uang itu saudara, dengan uang bisa menyatukan suami dan istri. Tapi dengan uang yang sama bisa memisahkan suami dan istri. Bapak saudara, realita. Dengan uang bisa menyatukan adik dan kakak. Tapi dengan uang yang sama bisa memisahkan adik dan kakak gara-gara rebutan warisan. Sering dengar cerita seperti itu, betul? Betul saudara? Ya. Dengan uang bisa menyatukan orang tua dengan anak. Tetapi dengan uang yang sama bisa memisahkan orang tua dengan anak. Saudara, jadi pribadi kita inilah yang jauh lebih penting. Pribadi yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Maka segala sesuatunya kita bisa melihat uang dengan harta kekayaan dengan luas dan bijak. Yang saya mau sampaikan, istri pun harus punya pandangan yang sama tentang konsepnya Tuhan, tentang keuangan. Dan saya lihat juga ini, ada enggak banyak saya.
Justru istri itu mendukung suaminya masuk terprosok di dalam kejahatan. Papa, lihat papa, itu yang sebelah mobilnya udah ganti baru papa. Aku kan kini mobilnya masih mobil yang lama. Akhirnya si papa maksain cari duit. Tipu sana tipu sini. Rusak. Bapak saudara, seringkali istri mempengaruhi suami. Sehingga suami itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saya katakan semua keluarga harus punya pandangan yang sama tentang keuangan. Jelas. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, Bama katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahkan. Harta yang cepat diperoleh pada akhirnya tidak menjadi berkat. Tetapi sedikit demi sedikit yang membuat kita kaya. Itu Tuhan ajarkan saudara. Kita harus berhemat, harus mengandalkan Tuhan. Nama baik itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Artinya saudara, kalau hari ini Bapak saudara ingin diberkati Tuhan, tetaplah jaga nama baik saudara. Ini yang saya lihat saudara. Ada pengaruh dari anak, dari pengaruh dari istri yang tadinya suaminya nggak mau ke arah yang nggak benar, akhirnya terpaksa. Terjumuslah satu keluarga di dalam masalah besar. Jadi semua harus tahu tentang keuangan, tentang harta kekayaan. Kemarin ada kasus besar, dan itu yang memilukan buat kita betul. Seorang jenderal. Ya saudara, pangkatnya tinggi, kekayaan tinggi. Justru dihancur karena uang. Coba bayangin, otak pembunuhannya orang Kristen, yang ngebunuhnya orang Kristen, yang dibunuhnya orang Kristen. Wah saudara, hancur-hancuran saudara. Semua apa karena uang. Dia pikir dengan uang bisa berkuasa segala sesuatunya. No, saudara. Jadi konsep tentang keuangan itu kita harus perlu ada di dalam keluarga. Sehingga suami istri dengan anak berjalan bersama dengan firman Tuhan. Maka di situ ada berkat Tuhan. Waktu. Dulu saya juga punya konsep seperti itu. Waktu saya adalah punya saya sepenuhnya. Karena itu waktu saya. Itu hak saya sepenuhnya. Saya tidak lagi bisa berkata sama istri, no, ini waktu saya. Berarti waktu saya haknya sepenuhnya ada di dalam diri saya. Saya yang menentukan langkah hidup saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil waktu saya. Maka saya habiskan waktu itu dengan apa yang ada di dalam pikiran saya. Saya punya pikiran yang salah saudara. Saudara saya belum mengenal Tuhan. Artinya, saya katakan, susah-susah di dunia, saya cari kesenangan dunia. Saya cari kesenangan dunia. Maka saya habiskan waktu saya ini dengan apa? Kesenangan dunia. Saya perokok berat, saya penjudi berat. Saya punya prinsip seperti itu. Susah-susah di dunia, saya cari-cari senang-senang di dunia. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, pola pikir saya berubah. Ternyata waktu yang saya miliki bukan lagi punya saya. Itu adalah titipan yang Tuhan percayakan untuk saya. Untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Berbeda jauh. Tentang konsep memiliki waktu saja juga berbeda jauh. Berbeda jauh. Saya dulu perokok berat. Puji Tuhan. Dengan pergumulan akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan untuk melepaskan rokok. Ada hamba Tuhan berkata, jangankan kamu mengalahkan iblis, si setan, sebatang rokok pun kamu gak bisa ngalahin. Wah, saudara. Pernah beberapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang berbicara seperti itu. Saudara. Dulu buat saya pola pikirnya apa saudara? Teman-teman saya berkata, kalau gak ngerokok banci. Saya sekarang melihat justru yang banci yang ngerokok paling banyak saudara. Pola pikir yang dirubah-rubah saudara oleh dunia. Saya bersyukur sekali lagi, pola pikir yang baru. Waktu adalah milik Tuhan. Setuju bahwa saudara? Waktu yang
yang kita miliki semua adalah milik Tuhan yang Tuhan pinjamkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang suatu saat Tuhan akan ambil. Kalau Tuhan ambil, saudara, kita nggak bisa komplain. Kan itu miliknya Tuhan. Kita nggak tahu waktu kita kapan, saudara. Tahun depan, bulan depan, minggu depan, atau malam hari. Tuhan ambil waktu kita. Pertanyaannya, saudara. Kalau hari ini Bapak, Saudara, dan saya diberi waktu. Kita isi waktu itu dengan hal apa? Saudara. Dulu yang tadi saya katakan, habiskan waktu itu dengan apa yang kita mau. Tetapi kalau kita mengerti waktu yang Tuhan pinjam kepada kita, isi untuk kemauan Tuhan. Sesuatu yang baik, semua yang berkenan, yang sempurna, itulah waktu yang harus kita isi. Maka hidup saya mulai berubah. Kemarin saya baru pelayanan ke Kalimantan dengan Pak Davi. Sampai dari Pontianak sampai ke Melawi 9 jam naik kendaraan. Lebih-lebih dari Surabaya ke sini, saudara. Jalan berliku-liku. Pelayanan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saudara, Senin pulang, Selasa plek, capek, saudara. Tapi buat saya, saudara, kelelahan fisik itu lebih mudah untuk disembuhkan dengan beristirahat, dengan makanan itu pulih. Maka hari-hari yang Tuhan izinkan, Tuhan yang pinjamkan pada saya isi dengan boleh melayani Tuhan. Maka saya pastikan kalau hari ini pun saya ada di tengah Bapak Saudara. Karena saya mengerti itu adalah waktu Tuhan yang Tuhan pinjamkan dengan kepada saya. Untuk saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, waktu ini waktu yang singkat. Sungguh waktu itu singkat. Seperti Yakobus mengatakan, hidup itu seperti uap. Sekarang ada dan berlalunya, begitu saja. Mari Bapak Saudara, waktu yang ada yang Tuhan kasih hari ini, kita isi dengan pikiran yang baru. Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang baik. Yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Yang kita pikirkan itu. Maka pasti di situ ada tindakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau itu kita lakukan terus menerus, maka itu akan menjadi karakter. Karakter itulah yang membawa kita bisa menikmati berkat yang datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Hari ke depan bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Ada masalah, banyak masalah itu yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, kalau pola pikir kita sudah berubah, masalah yang kita hadapi adalah sesuatu berkat buat kita. Amin saudara. Karena di balik masalah pasti di situ ada pertolongan Tuhan. Amin saudara. Di balik masalah Tuhan sedang mengajarkan kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini saudara, kita tidak perlu lagi takut dengan kehidupan. Hari ke depan Tuhan tidak pernah menjanjikan masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Maka Bapak Saudara, jalani hidup kita dengan pola pikir yang baru. Hari ke depan adalah hari yang penuh berkat buat kita semua. Amin Bapak Saudara. Mulai dari perubahan pola pikir, akhirnya ada tindakan menjadi karakter. Disitulah kita akan menentukan hidup kita. Ada berkat Tuhan atau tidak. Tapi saya yakin percaya kalau pola pikir Kristus, tindakan Kristus, karakter Kristus, di situ ada Kristus yang memberikan berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Pemain musik bisa maju ke depan. Bukan dengan barang fana. F. Ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bangkit berdiri, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah,
firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Damai sejahtera berbicara tentang 4 hal. Damai sejahtera berbicara tentang keutuhan. Bukankah sesuatu yang keutuhan, yang namanya keutuhan adalah sesuatu yang baik. Damai sejahtera berbicara mengenai apa? Mengenai keserasian. Bukankah keserasian itu berbicara sesuatu yang hal-hal yang indah. Damai sejahtera berbicara apa? Mengenai kebahagiaan. Bukankah itu yang kita butuhkan? Damai sejahtera pada akhirnya membawa kita hidup penuh dengan keberhasilan. Jadi pola pikir yang baru yang Tuhan ajarkan. Yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap, yang manis didengar. Pikirkanlah itu. Dan kita katakan hari ini kepada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.
Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, firman-Mu sudah berbicara. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh merubah cara hidup yang lama. Karena kami tahu Engkau punya maksud yang indah, khususnya pada jemaat GBDI Jajak. Semua yang hadir, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah. Dan firman-Mu sudah diberitakan. Tuhan, ampuni segala apa yang kami sudah kerjakan, yang kami sudah lakukan, cara-cara yang lama, yang Engkau tidak berkenan. Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu itu, darah-Mu, tubuh-Mu itu Tuhan, yang sanggup menolong kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kasih Kristus, kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu ini, supaya kami boleh mengalami satu perubahan. Perubahan yang dari surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami yakin darah-Mu 2000 tahun yang lalu tetap segar, tetap mengalir. Dan kami mau terima tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Terima kasih. Sucikan hati pikiran kami untuk kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih.